Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara pengisian SPT tahunan badan menggunakan formulir 1771 untuk bidang jasa konstruksi melalui e-form. Nah, seperti apa pelaporannya khususnya bagi Anda pengusaha di bidang jasa konstruksi. Silakan simak tutorialnya berikut ini. Pertama yang harus dipersiapkan tentu saja beberapa dokumen, contohnya NPWP, kemudian akun DJP online Anda, kemudian laporan laba rugi dan neraca, laporan keuangan, kemudian laporan penyusutan, kemudian laporan peredaran usahanya, kemudian bukti potong jika ada, walaupun ini untuk bukti potong PPA final jasa konstruksi tidak wajib dilampirkan ya. Kemudian laporan kontrak kerjasama untuk jasa konstruksi. Ini untuk melihat kira-kira berapa nilai kontraknya. Nah, berikutnya, simulasi pengisiannya adalah sebagai berikut. Pertama, tentu saja kita harus buka situs DJP yang beralamat di www.pajak.go.id. Biasanya kalau dari Google, kalau kita ketiknya pajak, maka otomatis situs pajak itu akan tampil yang paling atas. Berikutnya tampilannya akan kurang lebih seperti ini. Nah, silakan klik tombol login di pojok kanan atas di sini. Kemudian setelah itu Anda akan diarahkan ke tampilan dashboard seperti ini. Nah, silakan untuk login menggunakan nomor NPWP dan juga password DJP online Anda. Kemudian masukkan kode keamanan atau passphrase-nya atau CAPTCHA-nya. Nah, bagi Anda yang belum registrasi, silakan registrasi terlebih dahulu. Kemudian bagi Anda yang lupa password, silakan ketik lupa password yang tadi. Nah, kemudian setelah Anda berhasil login, tampilan awalnya akan kurang lebih seperti ini. Akan ada beberapa menu. Yang pertama informasi, dashboard, profile, bayar, lapor, dan layanan. Di sini juga sudah ada NPWP elektronik Anda yang bisa Anda unduh dengan cara mengirimkan ini ke email. Untuk pelaporan SPT tahunan, silakan Anda pilih menu lapor di sini. Kemudian di sini akan ada dua pilihan formulirnya yang bisa digunakan. Bisa menggunakan formulir PDF, e-form PDF, ataupun menggunakan e-form yang versi lama. Dari tata cara pengisiannya kurang lebih sama, hampir sama saja, jadi tidak ada perbedaan untuk cara pengisiannya. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk menggunakan tutorial menggunakan e-form PDF. Jadi silakan klik e-form PDF di sini. Kemudian nanti akan muncul ada 3 menu, arsip, buat SPT, dan juga unduh Adobe PDF Reader. Nah, untuk buat SPT, silakan klik buat di sini. Kemudian kalau kita sebelumnya belum ada Adobe Reader, nah silakan unduh Adobe Reader-nya. Adobe Reader harus sudah terpasang di PC Anda atau di Mac Anda, karena ini bisa dijalankan di Apple juga. Nah, tapi kalau misalkan sebelumnya itu tidak ada Adobe Reader-nya, misalkan Anda menggunakan PDF Reader yang lain, misalkan katakanlah ada Nitro, ada Foxit, ada bawaan dari Windows-nya sendiri, itu tidak bisa dibuat untuk mengisi. Jadi, e-form PDF ini hanya bisa dijalankan menggunakan Adobe PDF Reader yang versi terbaru. Banyak pertanyaan kalau misalkan, Pak, kok tidak bisa dijalankan di Windows 7? Kenapa? Karena Windows 7 sendiri itu kan pengembangannya sudah dihentikan sama Microsoft. Jadi ya sebaiknya PC Anda silakan update dulu ke Windows, paling tidak Windows 10 sekarang gitu. Windows 10 baru kemudian silakan nanti unduh lagi Adobe Reader-nya. Jadi pastikan sebelum Anda menggunakan e-form PDF ini, silakan install terlebih dahulu Adobe Reader PDF-nya ini. Kemudian kalau sekarang kita mau unduh filenya, silakan klik buat SPT, kemudian nanti akan ada pilihan tahun pajaknya, ditulis pilihan tahun pajaknya apa. Misalkan kalau sekarang berarti tahun 2020.
kemudian statusnya adalah normal, kemudian media pengiriman tokennya itu bisa melalui email ataupun melalui nomor handphone. Di sini juga ada format CSV PDF-nya, kemudian silakan klik kirim permintaan. Berikutnya akan ada notifikasi sukses di sini. Untuk form PDF-nya bisa dilihat di menu download atau menu unduh di sini formnya. Nah, bagi Anda yang default buka aplikasinya itu belum menggunakan Adobe Reader, maka silakan pilih dulu filenya, kemudian klik kanan, kemudian pilih Adobe Reader. Tapi bagi yang sudah, maka silakan klik saja langsung, maka otomatis nanti akan terbuka seperti ini. Nah, ini adalah tampilan pertama untuk Adobe Reader-nya. Di sini kurang lebih seperti ini tampilannya. Ada induk, kemudian tahun pajak, kemudian di sini identitas, kemudian di sini ada diaudit atau tidak diaudit. Gitu. Nah, untuk membuka lampiran-lampiran yang lain, silakan di sini ada scroll di sini. Ada tampilan seperti ini. Nah, ini silakan kita scroll ke bawah untuk melihat tampilan halaman-halaman lainnya. Kan untuk SPT tahunan itu kan kita harus mengisinya dari lampiran belakang dulu ya, bukan dari induk. Jadi induk itu hanya kompilasi saja. Nah, silakan kita klik di sini, kemudian kita pilih buka. Biasanya lampirannya yang paling belakang dulu, jadi lampiran 6. Kemudian lanjut ke lampiran 5, 4, 3, 2, dan 1. Nah, silakan kita pilih lampiran 6 dulu. Kita buka. Lampiran 6 ini adalah daftar penyertaan modal pada perusahaan. Tapi kalau misalkan tidak ada yang harus diisi, maka ini silakan kita close saja. Kita balik lagi ke lampiran ke 5 tadi. Ini lampiran 6-nya tidak perlu diisi. Kalau memang tidak ada di sini penyertaan modal pada perusahaan. Bagian B dan C juga ini masih di lampiran 6, itu daftar utang dari pemegang saham atau perusahaan afiliasinya, daftar piutang kepada pemegang saham gitu. Sekali lagi, ini diisi apabila ada datanya. Kalau ternyata tidak ada, maka ini boleh dikosongkan. Kita masuk ke lampiran 5 di sini. Lampiran 5 itu berisi bagian A adalah daftar pemegang saham atau pemilik modal. Nah, ini wajib diisi. Jadi apabila ada kotak merah seperti ini, maka ini wajib diisi. Jadi silakan diisi nama, alamat, NPWP pemegang sahamnya, kemudian jumlah modal yang di store berapa, persentase modalnya berapa, kemudian kalau ada pembagian dividen, silakan diisi pembagian dividennya berapa. Kalau ternyata tidak ada dividen, cukup ditulis 0 saja di sini. Di bagian B adalah daftar susunan pengurus dan komisaris, maka di sini silakan tulis daftar susunan pengurusnya. Misalkan ada nama, alamat, NPWP, jabatannya katakanlah direktur atau komisaris, seperti itu. Jadi pastikan di sini daftar susunan pengurusnya wajib diisi, paling tidak nama direktur atau direktur utamanya, atau ketua atau badan atau yang semacamnya. Kemudian kita masuk ke lampiran 4. Nah, di sini pentingnya bagi Anda jasa konstruksi, ini wajib diisi di lampiran 4. Karena di sini jasa konstruksi letaknya ada di sini di lampiran 4. Seperti itu. Di bagian PPh final. Jadi bagian A PPh final. Jadi yang wajib diisi adalah lampiran 4 ini. Nah, letak untuk jasa konstruksi itu ada di ini, ada imbalan jasa konstruksi. Kan kalau untuk jasa konstruksi itu ada 3 ya, pelaksana jasa konstruksi, perencana jasa konstruksi, dan pengawas jasa konstruksi. Jadi 3 ini yang harus diisi. Jadi tadi ini adalah DPP-nya, nilai kontraknya berapa di luar PPN. Kemudian ini adalah tarifnya. Kemudian ini nanti otomatis akan terisi. Warna kuning itu adalah otomatis akan terisi. Nah, untuk tarif jasa konstruksi sendiri sementara ini adalah dibagi menjadi ada jasa pelaksana, kemudian jasa perencana dan pengawasan.
Untuk jasa pelaksanaan sendiri itu dibagi menjadi 3 tarif. Yang pertama 2% itu kalau kualifikasinya kecil. Kemudian kalau dia tidak memiliki kualifikasi, tarifnya adalah 4%. Kalau yang kualifikasinya selain kecil, misalkan menengah atau besar, maka tarifnya adalah 3%. Kemudian untuk jasa perencanaan dan pengawasan, itu tarifnya ada 2 macam. Yang pertama adalah kalau dia memiliki kualifikasi usaha, maka tarifnya 4%. Kalau dia tidak memiliki kualifikasi usaha, tarifnya adalah 6%. 6% dari mana? 6% dari jumlah bruto pembayaran atau jumlah yang diterima yang ada di bagian kontrak tidak termasuk PPN. Makanya tadi laporan kontraknya itu harus ada karena untuk melihat berapa nilai kontraknya di luar PPN. Jadi hanya dasar pengenaan pajaknya saja atau DPP-nya saja, tidak termasuk PPN atau pajak lainnya. Nah, setelah kita isi tadi di tarif PPh final jasa konstruksi tadi, maka selanjutnya yang bagian B adalah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Ini tidak perlu diisi apabila memang tidak ada di sini. Jenis penghasilan lainnya yang nomor 7 ini juga tidak perlu diisi. Di lampiran 3 ini adalah tentang kredit pajak dalam negeri. Dan karena ini adalah jasa konstruksi yang artinya semua penghasilannya itu sudah dikenakan PPh final, maka lampiran 3 ini juga tidak perlu diisi. Asumsinya tidak ada kegiatan lain atau penghasilan lain di luar yang jasa konstruksi tadi. Karena di sini kredit pajaknya itu hanya disediakan untuk PPh pasal 22 dan juga PPh pasal 23 seperti ini. Nah, berikutnya hal lain yang harus diisi adalah lampiran 2. Di lampiran 2 ini adalah daftar rincian HPP, harga pokok penjualan dan juga biaya-biayanya. Nah, angka-angka yang ada di sini, yang ada di harga pokok, kemudian biaya lainnya, biaya dari luar usaha, ini angka diambil dari laporan laba rugi Anda. Jadi pastikan Anda memiliki laporan laba rugi di sini. Kemudian dari laba rugi itu, biaya-biayanya, HPP dan biaya usahanya, kita masukkan ke lampiran 2 ini. Pak, bagaimana kalau tidak ada laporan keuangan? Tidak mungkin tidak ada. Wajib pajak badan itu wajib membuat laporan keuangan. Jadi harus ada laporan keuangan seperti ini, laba rugi seperti ini. Untuk formulirnya, untuk formnya itu bisa masing-masing perusahaan berbeda. Jadi di sini saya hanya mencontohkan saja kurang lebih laporan laba rugi seperti ini. Dimulai dari peredaran usaha, kemudian ada persediaan awal, persediaan akhir, itu adalah HPP-nya, kemudian dikurangkan dengan biaya-biaya umum, contohnya ada gaji, transportasi, penyusutan, dan seterusnya. Sampai nanti ketemu laba bersihnya berapa. Nah, biaya-biaya ini kita harus masukkan di lampiran 2 ini. Jadi pastikan angkanya juga sama. Angka yang ada di sini itu HPP-nya itu sama dengan yang ada di laba rugi. Begitu juga dengan biaya usahanya, itu sama dengan yang ada di biaya administrasi dan umum. Seperti ini, jadi harus disamakan. Nah, berikutnya kita masuk ke lampiran 1 di sini. Setelah tadi lampiran 2, kita masuk ke lampiran 1. Lampiran 1 adalah menghitung penghasilan neto fiskalnya. Nah, untuk peredaran usaha, sekali lagi masih masuk dari angkanya, masukkan angkanya dari laporan laba rugi di sini. Jadi harus sama. Nah, kemudian setelah itu otomatis nanti pastikan di sini penghasilan neto komersil, di sini penghasilan neto komersilnya itu sama dengan laba neto komersil yang ada di laba rugi. Jadi pastikan laba bersih perusahaan itu sama dengan penghasilan neto komersilnya di sini. Nah, kemudian ini yang jadi catatan pentingnya adalah karena jasa konstruksi itu adalah PPh final atau penghasilan yang bersifat final, maka pastikan angka 3 dan 4 ini itu hasilnya sama. Artinya,
laba bersih komersil itu semuanya sudah dikenakan PPh final. Artinya di sini sama. Jadi sebesar laba bersih komersilnya itu sebesar 95.160.000 dan penghasilan yang bersifat final juga sama 95.160.000. Artinya di sini hasilnya sama. Maka nanti setelah dihitung penghasilan neto fiskalnya itu harus sama dengan 0 di sini. Karena kalau tidak sama dengan 0, maka nanti akan menghitung berapa nilai PPh terutangnya. Dan hampir pasti nanti akan ada lebih bayar. Maka pastikan, karena ini adalah jasa konstruksi yang dikenakan PPh final, maka pastikan di sini penghasilan neto fiskalnya itu sama dengan 0 atau nihil di sini. Nah, setelah dari lampiran 1 tadi kita masuk ke induk. Ke induk ini adalah hanya rangkuman-rangkuman saja, dan karena tadi penghasilan neto fiskalnya itu sama dengan 0, maka di sini pastikan semuanya angkanya 0 di sini. Tidak ada yang perlu diisi di sini. Kenapa? Karena tadi jasa konstruksi itu adalah penghasilan yang bersifat final, maka di induk itu harusnya di sini tidak ada. Nah, setelah dari induk, silakan kita buka ke induk lanjutan. Di sini ada induk lanjutan. Kita buka induk lanjutan. Nah, di sini sebelum kita kirim dokumennya, kita harus buka dulu transkrip laporan keuangannya. Kita harus isi dulu transkrip laporan keuangan. Nah, kita bisa pilih kira-kira jenis usaha kita apa. Apakah industri, dagang, bank syariah, dan seterusnya. Kalau jasa konstruksi itu kan biasanya dagang ya. Nah, silakan kita klik perusahaan dagang atau non kualifikasi juga bisa. Atau industri misalkan, itu juga bisa. Untuk yang harus dicentang di sini lampiran-lampirannya paling tidak di sini adalah laporan keuangan dan transkrip kutipan elemen keuangan. Jadi paling tidak dua ini yang harus kita centang. Nah, tadi setelah kita klik yang transkrip tadi, laporan keuangan tadi, maka di sini akan ada untuk yang pertama adalah elemen dari neraca. Di sini juga sama, pastikan neraca itu kita ambil angkanya dari neraca yang ada di laporan keuangan kita. Jadi pastikan di sini angka yang ada di laporan keuangan berupa neraca itu sama dengan transkrip keuangan yang ada di sini. Jadi tinggal kita pindahkan saja angka-angkanya yang dari neraca, kita pindahkan ke transkrip elemen dari neraca ini. Kemudian di bawahnya, untuk yang nomor 2, elemen dari laporan laba rugi, itu juga sama. Pastikan angka-angka yang ada di laporan laba rugi, itu kita salin, kita transkrip ke elemen dari laporan laba rugi di sini. Jadi laba bersihnya di sini pastikan sama dengan laba bersih komersilnya. Jadi kita hanya memindahkan saja angka-angka yang dari laporan keuangan, kita pindahkan ke sini. Nah, kemudian setelah kita isi semua transkrip ini, silakan kita klik menu sebelumnya untuk kita kirim SPT-nya. Tapi sebelum itu, pastikan di sini akan ada pernyataan. Di sini silakan kita pilih wajib pajak, kemudian tempatnya kita bisa isi, tanggalnya juga tanggal berapa kira-kira yang harus kita isikan. Kemudian NPWP-nya juga ditulis, siapa nama penanggung jawabnya, atau nama pengurusnya, atau nama direkturnya, beserta NPWP-nya. Nah, untuk mengirim SPT di sini, setelah kita berhasil isi semua, silakan klik kirim di sini. Dan pastikan pada saat kita kirim SPT, pastikan koneksi internetnya sudah berjalan. Jadi pada saat kita kirim SPT itu posisinya sudah berjalan, sudah aktif koneksi internetnya. Tapi sebelum itu kita harus upload dulu, unggah lampiran dulu untuk laporan keuangannya. Di sini maksimalnya adalah 20 MB. Dan kalau bisa untuk namanya sendiri tidak sampai panjang. Jadi cukup ditulis laporan keuangan 2020 misalkan.
paling tidak yang harus diisi adalah ini, lampiran laporan keuangan saja. Jadi yang tanda merah ini artinya ini harus diupload. Sementara kalau yang di bawah ini itu adalah opsional, kalau ada saja. Jadi kalau tidak ada maka ini tidak perlu diupload laporannya. Nah, kurang lebih seperti ini laporan yang harus diupload. Ini hanya contoh saja laporan laba rugi yang harus diupload. Jadi ada laba rugi dan neraca. Bentuknya bisa macam-macam tergantung dari perusahaan. Seperti apa bentuknya. Ditambah kalau memang ada penyusutan berarti harus melampirkan laporan penyusutannya juga. Nah, seperti ini kurang lebih. Kalau ada peredaran lainnya silakan ditulis gitu. Kalau ini untuk yang PP23, tapi kalau konstruksi maka karena dia tidak menggunakan PP23, maka ini tidak perlu di-upload juga. Nah, langkah terakhir adalah masukkan kode verifikasi yang kita dapatkan dari email. Jadi silakan buka dulu email Anda, email perusahaan yang dikirimkan kode verifikasinya tadi. Nah, kemudian dari kode verifikasi itu akan ada seperti ini kodenya. Nah, silakan dipaskan ke kotak kode verifikasi ini, kemudian kita klik submit di sini. Nah, pastikan setelah kita klik submit, di sini akan ada nanti notifikasi kalau lancar ya, kalau berjalan lancar. Itu pastikan submit SPT Anda berhasil. Cek email Anda untuk tanda bukti penerimaan elektroniknya. Nah, jadi kalau sudah ada notifikasi seperti ini, maka bisa dipastikan submit SPT Anda berhasil. Anda berhasil lapor SPT tahunan, khususnya bagi Anda yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Jadi pastikan kodenya ini sama dengan yang kita dapatkan dari email atau dari nomor handphone ya, karena tadi kan bisa dua cara. Pengirimannya bisa melalui email ataupun nomor handphone. Nah, untuk print dokumennya, Pak, ini saya mau print gitu. Berhubung ini sudah dalam bentuk PDF, maka silakan aja kita klik icon print di sini, maka nanti otomatis dokumen-dokumen ini bisa kita print. Nah, tadi setelah berhasil lapor, untuk bukti penerimaan elektroniknya itu ada di balik lagi, kita bisa cek di daftar arsip kita. Daftar arsip SPT tahunan kita itu ada di menu arsip. Di sini sudah tertera e-form yang sudah kita laporkan beserta BPE-nya. Di sini jadi ada icon BPE, bukti penerimaan elektroniknya. Atau bisa juga cek di email Anda ya, karena otomatis nanti akan masuk ke email. Nah, kurang lebih seperti inilah bentuk penerimaan elektroniknya atau bukti penerimaan elektroniknya. Jadi kalau Anda sudah mendapatkan BPE ini, maka selamat, Anda telah berhasil melaporkan SPT tahunan Anda. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pelaporan SPT tahunan, khususnya Anda yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Untuk bidang-bidang lainnya kurang lebih sama. Jadi intinya kalau memang yang bergerak di bidang PPA final, maka silakan isinya ada di laporan PPA final tadi ya. Bisa jasa konstruksi, bisa developer rumah, bisa PP23, dan sebagainya. Bagi Anda yang bergerak di bidang lainnya, silakan mengikuti laporan SPT tahunan sesuai dengan bidang usaha Anda. Kemudian pertanyaannya lagi, Pak, bagaimana kalau saya lapornya nihil, tidak ada kegiatan usaha? Sama, hanya angkanya saja yang berarti nol semua kan gitu. Jadi ya tidak ada yang harus diisi angka-angkanya. Tadi contohnya laba rugi, kemudian HPP dan sebagainya tetap dilaporkan seperti biasa. Lampiran-lampirannya tetap seperti biasa, formulirnya juga sama, hanya angkanya saja yang sekarang jadi nol. Tidak ada masalah, jadi tetap wajib lapor kalau untuk SPT tahunan. Sepanjang status NPWP Anda itu masih aktif. Jadi kalau nihil, tidak ada kegiatan, ya sebaiknya silakan dinonefektifkan saja. Barangkali itu untuk informasi bagi Anda yang mau lapor SPT tahunan menggunakan formulir e-form PDF bagi Anda yang bergerak di bidang jasa konstruksi.
Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.